Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tari saman lambang persatuan. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah tari saman. Mengenal sejarah tari saman, tari asal Aceh yang mendunia. Daerah istimewa antara beragamnya seni tari adat yang berasal dari suku-suku Indonesia. Tari saman merupakan salah satu tari adat yang masuk dalam kategori sangat unik. Keunikan tari saman bukan hanya terletak pada gerakan penarinya yang kompak, melainkan juga pada harmonisasi lagu dan paduan suara yang mengiringinya. Keunikan ini pula yang membuat tari asal tanah Aceh ini menjadi sangat terkenal, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di seluruh mancanegara. Nah, berikut ini mari kita bahas keunikan tari saman, mulai dari sejarah, asal-usul, gerakan, lagu, paduan suara, dan kostum penarinya. Asal-usul dan sejarah tari saman. Tari saman merupakan tarian asal suku Gayo, Aceh, yang mulai dikembangkan pada abad ke-14 oleh seorang ulama besar bernama Syekh Saman. Tarian ini awalnya hanyalah sebuah permainan rakyat bernama Poane. Kebudayaan Islam yang masuk ke daerah Gayo pada masa itu berakulturasi dengan permainan Poane, sehingga nyanyian pengiring permainan Poane yang awalnya hanya bersifat pelengkap berubah menjadi nyanyian penuh makna dan pujian pada Allah. Kebudayaan Islam juga merubah beberapa gerakan pada tari saman, mulai dari tepuk dan perubahan tempat duduk. Tari saman di masa Kesultanan Aceh hanya ditampilkan pada acara perayaan Maulid Nabi Muhammad di surau-surau atau masjid di daerah Gayo. Namun pada perkembangannya, ia juga kemudian dimainkan pada acara-acara umum, seperti acara pesta ulang tahun, pernikahan, khitan, dan acara lainnya hingga sekarang. Sejak 24 November 2011, tari saman telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda asal Indonesia oleh UNESCO dalam sidang ke-6 Komite Antar Negara yang dilaksanakan di Bali. Tarian yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Dance of Thousand Hands ini hingga sekarang masih terus dilestarikan, bukan hanya oleh orang suku Aceh Gayo, melainkan juga oleh seluruh masyarakat dunia yang mengagumi keunikannya. Penari dan gerakan tari saman. Pada awalnya, tari saman hanya dimainkan oleh para pria, yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang, 8 sebagai penari dan 2 sebagai pemberi aba-aba. Namun pada perkembangannya menyadari bahwa sebuah tarian akan menjadi semakin semarak jika dimainkan oleh banyak penari. Maka tari saman pun jadi boleh ditarikan oleh lebih dari 10 penari. Selain itu, para wanita yang awalnya tidak boleh memainkan tarian ini juga menjadi diperkenankan untuk memainkannya. Untuk mengatur kekompakan gerakan penari, tari saman biasanya akan dipilih oleh
dua orang syekh. Syekh adalah pengatur irama gerakan sekaligus pemandu nyanyian atau syair-syair yang mengiringi tarian. Gerakan-gerakan dalam tarian saman secara umum terbagi menjadi beberapa unsur, yaitu gerakan tepuk tangan dan gerak tepuk dada, gerak guncang, gerak kirep, gerak linggang, dan gerak sorang saring. Nama-nama semua gerakan dalam tarian saman ini berasal dari bahasa Gayo yang membuat tarian saman begitu unik dan sering menghadirkan decak kagum bagi yang menyaksikannya. Adalah karena harmonisasi gerakan dalam tarian ini yang mengalun cepat bersama syair-syair yang mengiringinya. Banyak orang luar negeri bahkan lebih mengenal tarian saman daripada tari kecak atau tari pendek yang berasal dari Bali. Paduan suara dan lagu tari saman berbeda dengan pertunjukan tari pada umumnya. Pada pertunjukan tari saman yang asli, Anda tidak akan menemukan iringan irama alat musik apapun. Satu-satunya irama yang digunakan untuk menyelaraskan gerakan tari ini adalah suara dari para penari itu sendiri. Mereka akan bertepuk tangan, tepuk dada, paha, dan lantai, atau kadang menyanyikan syair tersendiri untuk menyinkronkan gerakan antar penari satu dengan penari lainnya. Unsur syair dari nyanyian lagu tari saman sendiri biasanya merupakan sebuah pepatah dan nasihat yang bermakna begitu dalam. Syair-syair tersebut berisi pesan moral ajaran Islam yang seharusnya diresapi oleh setiap para pendengarnya. Bagi seorang syekh atau pemandu tari, menyanyikan lagu tari saman juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada 5 aturan atau cara baku yang harus ditaati dalam menyanyikan lagu tari saman ini. Arti dan makna tari saman. Terlepas dari beragam keunikan tari saman, bagi rakyat Aceh memiliki arti dan makna yang sangat mendalam. Tarian ini melambangkan tingginya sopan santun, pendidikan, kebersamaan, kekompakan, dan kepahlawanan masyarakat Aceh yang religius. Pesan dakwah yang terkandung dalam setiap syairnya juga memiliki nilai tersendiri. Nasihat-nasihat dengan makna begitu dalam tersirat kental dalam syair lagu tari ini. Tari saman lambang persatuan. Tari saman merupakan salah satu tarian yang melambangkan persatuan. Tarian ini dinamakan saman karena diciptakan oleh seorang ulama Gayo bernama Syekh Saman pada sekitar abad 14 Masehi dari dataran tinggi Gayo di Aceh. Awalnya tarian ini hanya berupa permainan rakyat yang dinamakan poane. Namun kemudian ditambahkan iringan syair-syair berisi kepada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diiringi pula oleh kombinasi tepukan-tepukan para penari saat itu. Tari saman menjadi salah satu media dakwah. Tari ini hanya ditampilkan untuk perayaan tertentu, khususnya saat merayakan hari ulang tahun Nabi besar Muhammad SAW atau disebut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun sekarang ini
fungsi tarian saman menjadi bergeser. Tarian ini jadi lebih sering berfungsi sebagai media hiburan pada hajatan dan acara-acara lain. Tari saman biasanya ditampilkan dipandu oleh seorang yang lazimnya disebut syekh. Penari saman dan syekh harus bisa bekerja sama dengan baik agar tercipta gerakan yang kompak dan harmonis. Tari saman termasuk salah satu tarian yang cukup unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan dan gerak-gerak lainnya seperti gerak guncang, kirap, lingang, surang-saring. Semua gerakan ini adalah dalam bahasa Gayo. Selain itu, ada 2 baris orang yang menyanyikan sambil bertepuk tangan dan semua penari tari saman harus menari dengan harmonis. Dalam tari saman biasanya temponya makin lama akan makin cepat supaya tari saman menarik. Pada umumnya tari saman dimainkan oleh belasan atau puluhan laki-laki, tetapi jumlahnya harus ganjil. Namun dalam perkembangan selanjutnya tarian ini dimainkan oleh kaum perempuan. Pendapat lain mengatakan tarian ini ditarikan kurang dari 10 orang dengan rincian 8 penari dan 2 orang pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Warna kostum tari saman menurut tradisi mengandung nilai-nilai tertentu karena melalui warna menunjukkan identitas para pemakainya. Warna tersebut mencerminkan kekompakan, kebijaksanaan, keperkasaan, keberanian, dan keharmonisan. Tari saman memang sangat menarik. Pertunjukan tari saman tidak hanya populer di negeri kita sendiri, namun juga populer di mancanegara, seperti di Australia dan Eropa. Baru-baru ini, tari saman dipertunjukkan di Australia untuk memperingati bencana besar tsunami pada 26 Desember 2006 silam. Maka dari itu kita harus bangga dengan kesenian yang kita miliki dan melestarikannya agar tidak punah. Demikian pembahasan Ibu tentang tari saman. Semoga anak-anak dapat memahami. Tetap semangat, belajar yang rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.